saja. Bagus. Iya, benar. Kakak Gao, Kakak Song, izinkan aku bertanya. Kau bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah datang dan Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengungkapkan banyak kebenaran dan melakukan penghakiman pada akhir zaman. Benarkah? Benar. Kupikir ini tidak mungkin. Kita selalu mempertahankan bahwa firman dan pekerjaan Tuhan dicatat dalam Alkitab. Bahwa firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab. Amin. Kepercayaan kepada Tuhan tidak dapat menyimpang dari Alkitab. Orang yang mematuhi Alkitab, dia akan masuk kerajaan surga. Amin. Apa ada yang salah dengan pemahaman ini? Silahkan bersekutu dengan kami. Penatua Liu benar. Firman dan pekerjaan Tuhan terkandung dalam Alkitab. Amin. Tidak mungkin Tuhan bekerja dan bicara di luar Alkitab. Alkitab berisi keselamatan Tuhan. Alkitab mewakili Tuhan. Amin. Iman kita kepada Tuhan berdasarkan Alkitab. Iya. Menyimpang dari Alkitab adalah penyangkalan kepada Tuhan. Amin. Tidakkah kau menerima semua fakta ini? Iya. Itu benar. Firman dan pekerjaan Tuhan ada di dalam Alkitab. Apapun yang terjadi, kita harus meninggikan dan menjunjung tinggi Alkitab. Amin. Apa ada yang salah? Iya. Hanya Alkitab yang kita butuhkan untuk beriman kepada Tuhan. Amin. Dia salah. Tuhan yang seharusnya kita muliakan. Mana mungkin Alkitab? Itu benar. Iya, benar sekali. Menurutmu bagaimana? Iya, aku setuju. Aku juga. Saudara-saudari, kalian baru mengatakan semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Bahwa Alkitab mengandung keselamatan Tuhan. Dan bahwa firman Tuhan tidak ada di tempat lain selain Alkitab. Seluruh dunia religius percaya ini. Sepertinya tidak ada yang sungguh bisa memastikan kebenaran pandangan ini. Dulu, kita menyikapi semua masalah menurut Alkitab. Aku mau bertanya, apa pandangan dunia religius ini sesuai Alkitab? Apakah sesuai firman Tuhan? Tidak. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakannya dalam Alkitab. Roh Kudus juga tidak pernah berkata seperti ini. Iya. Jadi dari mana datangnya semua ide ini? Iya, dari mana datangnya? Baiklah, mari kita dengarkan. Dari mana datangnya ide ini? Baiklah, mari kita dengarkan. Baik. Sebenarnya, ini bukan masalah yang sulit dijelaskan. Bisa dikatakan, pikiran dunia religius seluruhnya datang dari konsep dan imajinasi manusia. Benar. Konsep dan imajinasi manusia. Mengapa aku mengatakan ini? Kita semua tahu, perjanjian baru dan lama hanyalah catatan dua tahap pekerjaan Tuhan. Begitu pula firman dan pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Apa ada yang berani bilang Alkitab punya catatan yang lengkap? Tidak. Apa ada yang berani bilang semua firman yang disampaikan para nabi di zaman hukum Taurat dan semua firman Tuhan Yesus selama zaman kasih karunia dicatat dalam Alkitab? Aku tidak berani. Sebenarnya, kalian menyadarinya. Banyak firman Tuhan Yesus tidak dicatat dalam Alkitab. Benar. Firman Tuhan Yesus yang tercatat dalam Alkitab hanyalah puncak gunung es. Banyak kitab para nabi di zaman hukum Taurat juga tidak termasuk dalam Alkitab. Ini diakui secara umum. Bagaimana kamu mengatakan semua kata dan pekerjaan Tuhan dicatat dalam Alkitab? Bukankah ini bertentangan dengan fakta? Dalam pengertian ini, bukankah kamu adalah pembohong? Bohong tidak salah. Iya. Itu tidak benar. Tentu saja. Tuhan Yesus berkali-kali menubuatkan dia akan datang kembali. Bagaimana mungkin firman Tuhan Yesus yang telah kembali dicatat lebih dahulu dalam Alkitab? Itu tidak mungkin. Benar, tidak mungkin. Seharusnya sudah jelas. Alkitab adalah catatan pekerjaan Tuhan di masa lalu. Bertahun-tahun setelah perjanjian lama ditulis, Tuhan Yesus datang dan melakukan penebusan selama zaman kasih karunia. Benar kan begitu? Iya. Benar. Katakan kepadaku, apa firman Tuhan Yesus secara otomatis akan dituliskan dalam Alkitab? Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Itu benar, itu tidak mungkin.
firman dan pekerjaan Tuhan harus disusun sebelum menjadi teks dalam Alkitab. Amin. Ya, itu masuk akal. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah datang untuk penghakiman dimulai dari rumah Tuhan dan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan umat manusia. Dapatkah kebenaran ini otomatis muncul dalam Alkitab? Tidak mungkin. Benar, gereja Tuhan yang Maha Kuasa menyusun kebenaran dari Tuhan yang Maha Kuasa ke dalam Alkitab zaman kerajaan. Yaitu firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Alkitab zaman kerajaan ini hanya berisi firman Tuhan, tanpa kata-kata manusia di dalamnya. Amin. Kau bisa mengatakan, firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah cara hidup kekal yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan di akhir zaman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pandangan bahwa firman dan pekerjaan Tuhan semua dicatat dalam Alkitab. Firman serta pekerjaan Tuhan tidak muncul di tempat lain di luar Alkitab. Adalah keliru, tidak masuk akal, dan sepenuhnya pikiran serta imajinasi manusia. Amin. Apa semuanya setuju? Ya, itu benar. Cara mereka membicarakannya benar dan sejalan dengan fakta. Aku teringat sebuah bagian Injil Yohanes. Banyak hal lainnya yang Yesus lakukan, yang jika ditulis satu persatu, menurutku, seluruh dunia tidak cukup memuat semua kitab itu. Bagian Alkitab jelas menyatakan bahwa Alkitab bukan catatan semua firman dan pekerjaan Tuhan Yesus. Alkitab hanyalah catatan yang sangat terbatas. Jadi jangan katakan bahwa Alkitab berisi catatan semua firman dan pekerjaan Tuhan. Itu benar. Nah, bagaimana? Bukankah ini kebohongan yang terang-terangan? Ya, itu benar. Jadi pendeta dan penatua berpendapat firman Tuhan hanya ada di dalam Alkitab. Tidak masuk akal. Iya, benar. Lebih jelasnya, baca beberapa bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Buka halaman 984. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, semua yang tercatat dalam Alkitab terbatas dan tidak mampu merepresentasikan seluruh pekerjaan Tuhan. Keempat Injil berisi kurang dari 100 pasal. Berisi peristiwa yang terbatas jumlahnya. Seperti peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Yesus menampakkan diri setelah penyaliban. Dan kebangkitannya, pengajaran puasa, doa dan perceraian, kelahiran dan silsilahnya, menunjuk murid-muridnya, dan masih banyak lagi. Semua ini hanya tulisan yang sedikit jumlahnya. Manusia menganggapnya harta karun membandingkan peristiwa zaman sekarang untuk dipertentangkan dengan apa yang tertulis. Mereka bahkan percaya bahwa Yesus hanya melakukan hal sebanyak itu sejak kelahirannya. Seolah Tuhan hanya mampu melakukan sebanyak itu dan tidak dapat bekerja lebih lanjut. Bukankah ini sangat menggelikan? Mari buka halaman 1274. Iya, aku akan membacanya. Baik. Di zaman kasih karunia, Yesus bicara serangkaian khotbah hanya kepada murid-muridnya. Misalnya cara mempraktikkan, cara bersekutu, cara meminta dalam doa, cara memperlakukan orang lain, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan zaman kasih karunia. Dan ia hanya menguraikan bagaimana seharusnya murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya mempraktikannya. Ia hanya melakukan pekerjaan zaman kasih karunia dan sama sekali tidak melakukan pekerjaan akhir zaman. Pekerjaan Tuhan dalam setiap zaman memiliki batasan-batasan yang jelas. Ia hanya melakukan pekerjaan zaman sekarang, tidak pernah melakukan pekerjaan zaman selanjutnya di muka. Hanya dengan cara inilah pekerjaan representatifnya dalam setiap zaman dapat dimajukan. Yesus hanya berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana cara untuk dapat bersabar dan dapat diselamatkan. Cara bertobat dan mengaku, serta bagaimana cara memikul salib dan menanggung penderitaan. Tidak pernah ia bicara apa yang harus dimasuki manusia di akhir zaman, atau bagaimana cara agar dapat memuaskan kehendak Tuhan. Dengan demikian, bukankah suatu tindakan yang sesat mencari pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dalam Alkitab? Apa yang dapat engkau pahami dengan sekedar memegang Alkitab di tanganmu? Entah penafsir Alkitab atau pengkhotbah, siapa yang lebih dahulu tahu pekerjaan yang terjadi saat ini? Jika ingin melihat pekerjaan di zaman hukum Taurat,
dan melihat bagaimana bangsa Israel mengikuti jalan Yahweh, engkau harus membaca Perjanjian Lama. Jika ingin memahami pekerjaan zaman kasih karunia, engkau harus membaca Perjanjian Baru. Tetapi bagaimana engkau bisa melihat pekerjaan akhir zaman? Engkau harus menerima kepemimpinan Tuhan di masa kini dan memasuki pekerjaan masa kini. Karena inilah pekerjaan yang baru, yang sebelumnya tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Pekerjaan masa kini adalah jalan yang belum pernah dijalani manusia dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Pekerjaan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah pekerjaan terbaru Tuhan di bumi. Siapa yang bisa terlebih dulu mencatat setiap bagian pekerjaan hari ini tanpa dihilangkan? Siapa yang bisa mencatat pekerjaan yang lebih besar, lebih bijaksana, yang berbeda dari standar di dalam buku tua yang berjamur? Pekerjaan masa kini bukanlah sejarah. Dan karenanya, jika engkau ingin menapaki jalan baru, engkau harus meninggalkan Alkitab. Engkau harus mempelajari lebih dari kitab-kitab nubuatan atau sejarah di Alkitab. Dengan begitu, engkau bisa menapaki jalan baru ini dengan benar. Hanya dengan begitu, engkau bisa memasuki alam dan pekerjaan baru. Amin. Puji Tuhan. Bagus. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh sejalan dengan fakta. Betul. Alkitab hanya catatan pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Firman Tuhan di akhir zaman tidak dapat ditulis ke dalam Alkitab lebih dahulu. Benar. Kita bisa mengklaim firman dan pekerjaan Tuhan hanya ada di Alkitab. Tetapi ini tidak sejalan dengan fakta pekerjaan Tuhan. Benar. Iya. Jika iman kita hanya Alkitab, kita tidak mencari pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan menolak menerima kembalinya Tuhan Yesus, nanti kita ditinggalkan Tuhan. Benar. Ini menggenapi firman Tuhan Yesus. Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau pelaku kejahatan. Jika tidak menyambut Tuhan saat Dia datang, apa kita tidak mengkhianatinya? Bagaimana mengikuti Alkitab dan nama Tuhan merupakan pengkhianatan? Aku tidak setuju dengan pandanganmu. Berapa kali para pendeta dan penatua memberitahu kita, jangan menyimpang dari Alkitab apapun yang terjadi. Hanya dengan mengikuti Alkitab, kita bisa masuk kerajaan surga. Amin. Bagaimana mungkin ini salah? Itu benar. Pendeta dan penatua tidak mungkin salah. Mengapa kamu selalu mendengarkan mereka? Kakakku, kamu bilang hanya melalui Alkitab kita bisa masuk ke kerajaan surga. Sekarang aku bertanya, apa buktinya sudut pandang ini dalam Alkitab? Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakannya? Apa Roh Kudus pernah mengatakannya? Jadi tolong jelaskan sebenarnya dari mana asalnya. Iya, itu benar. Tidak ada bukti. Ada masalah serius dengan ide ini. Alkitab disusun oleh manusia, bukan disusun oleh Tuhan. Karena disusun manusia, tentu ada yang tertinggal dan ada kesalahan terjadi. Iya, itu benar. Karena manusia belum menerima kesempurnaan Tuhan dan kurang kebenaran, manusia tidak bisa membedakan yang berasal dari Tuhan dan yang dari manusia. Mereka tidak mampu mengenali penyimpangan dalam pengalaman dan kesaksian manusia. Iya, benar. Apalagi kurangnya kebenaran dan ketajaman. Manusia sering memilih yang dia suka menurut imajinasi dan pikirannya sendiri. Iya. Dan membuang apa yang dinyatakan Tuhan tetapi tidak sejalan dengan pemikirannya. Dia bahkan cenderung membuat kesalahan. Jadi, mau tidak mau, manusia melakukan kesalahan saat menyusun Alkitab. Iya. Jika iman kita hanya berdasarkan Alkitab, bagaimana bisa yakin akan masuk ke kerajaan surga? Bagaimana? Aku benar bukan? Iya. Tidak ada yang bisa memastikannya. Itu begitu. Iya, betul. Benar sekali. Tidak benar. Iya, benar sekali. Tidak ada yang bisa memastikan. Kamu tepat sekali. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, hanya dengan mengikuti Alkitab, manusia dapat masuk ke kerajaan surga. Mengenai masuk ke kerajaan surga, Tuhan Yesus berkata dengan jelas, bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Tuhan Yesus membuatnya sangat jelas. Hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk kerajaan surga.
Bagi yang bersikeras hanya yang taat Alkitab yang masuk kerajaan surga. Izinkan aku bertanya. Apa mengikuti Alkitab sama dengan melakukan kehendak Bapa di surga? Dapatkah Alkitab menggantikan pekerjaan Roh Kudus? Tidak. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, apa manusia dapat selamat hanya dengan mengikuti Alkitab? Itu tidak mungkin. Hanya dengan membaca Alkitab, apa kecenderungan manusia yang rusak dibersihkan? Lalu, apakah bisa watak hidupnya diubah? Dengan memahami Alkitab saja, dapatkah manusia mengenal Tuhan? Seperti yang semua orang tahu, orang Farisi sangat memahami Alkitab. Tetapi mengapa mereka memaku Tuhan Yesus di kayu salib? Ketika Tuhan Yesus datang, mengapa dia mengutuk orang-orang Farisi, para ahli tafsir Alkitab? Apakah berpegang kepada Alkitab berarti kamu mengenali suara Tuhan? Apa kamu telah diangkat ke hadapan tahta Tuhan? Apa kamu masuk ke pesta kawin anak domba? Apa kamu punya jawaban untuk pertanyaan ini? Iya. Tidak, kami tidak pernah memikirkan. Tuhan Yesus berkata, "Selidikilah kitab-kitab suci, karena engkau berpikir di dalamnya ada kehidupan kekal. Padahal semua kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, dan kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup." Amin. Kamu pakai Alkitab menggantikan Tuhan dan firman, serta pekerjaan Tuhan yang datang kedua kali. Bukankah itu pengkhianatan terhadap Tuhan? Kamu ini hamba Tuhan atau hamba Alkitab? Kamu ini melayani Tuhan atau melayani Alkitab? Jika kamu tidak mengerti hubungan antara Alkitab dan Tuhan, lalu bagaimana kamu bisa mengenalnya? Itu benar. Kamu dengan buta beriman pada Alkitab, percaya hidup kekal didapat dari Alkitab, namun kamu gagal menaati Tuhan. Bukankah ini persis seperti orang Farisi? Iya, itu pasti. Itu pasti. Iya, tentu saja. Benar. Apa orang-orang Farisi tidak menyembah Alkitab untuk menggantikan Tuhan? Apa mereka tidak memaku Tuhan Yesus di kayu salib, mendatangkan kutukan Tuhan? Ini fakta, tidak bisa disangkal. Benar sekali. Itu benar. Itu benar. Namun kamu bilang, mengikuti Alkitab bisa masuk kerajaan surga. Apakah ini masuk akal? Iya, Memang benar. Itu memang benar. Itu benar. Iya, memang benar. Kamu percaya kepada Tuhan bertahun-tahun, melayani sebagai penatua dan pendeta, tapi pandanganmu masih tidak jelas begini. Apa bedanya kamu dengan orang-orang Farisi yang munafik itu? Memang. Iya. Bukankah mereka orang Farisi yang Benar munafik? sekali. Percaya pada Tuhan bertahun-tahun, dan masih belum sadar akar masalahnya. Iya, benar. Aku setuju. Ya, setuju sekali. Setelah bertahun-tahun beriman, kita harus tahu kehendak Tuhan. Amin. Tuhan datang di akhir zaman, membawa orang kudus ke dalam kerajaan surga. Amin. Bagaimana dia membawa orang kudus ke kerajaan surga? Tidak satupun dari kita yang yakin. Benar sekali. Tuhan Yesus berkata, gadis bijaksana yang mendengar suara mempelai laki-laki akan pergi bersama Tuhan ke pesta. Amin. Saat Tuhan datang kembali di akhir zaman, mereka yang mendengar suaranya dan pergi bersamanya ke pesta akan dibawa masuk kerajaan surga. Amin. Mereka yang mendengar suara Tuhan yang paling diberkati. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh diberkati untuk menerima pekerjaan Tuhan. Sekarang pikirkan, apakah membaca Alkitab dengan hati berarti kemampuan mengenal suara Tuhan? Bukan. Tentu tidak. Saja tidak. Apa membaca Alkitab dengan hati berarti kita tahu suara Tuhan? Tidak. Benar. Orang Farisi mengerti Alkitab dan sering menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Namun mereka memaku Tuhan Yesus di kayu salib. Apa yang salah? Jadi sudah jelas, hanya yang cinta kebenaran dan mendengar suara Tuhan akan menyambut Tuhan. Amin. Dan menerima hidup darinya. Hanya mereka yang dibawa ke kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seperti yang kamu katakan, di masa lalu, kita percaya yang dikatakan pendeta dan penatua, membatasi pekerjaan serta penampakan Tuhan di dalam Alkitab. Kita pikir selama kita taat Alkitab, kita masuk kerajaan surga, menerima hidup kekal. Tidak pernah berusaha mencari jalan yang benar.
tidak tahu cara mendengar firman Roh Kudus yang diucapkan kepada gereja-gereja. Oh, begitu. Mana mungkin melihat penampakan Tuhan dengan cara ini? Iya, benar. Iya, benar. Dan yang terburuk adalah, aku ikuti pendeta dan penatua, menyalahkan dan menolak Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Tanpa tahu kalau di jalan mereka, aku menentang Tuhan dengan berjalan seperti orang Farisi. Itu benar. Iya, kita ini sangat buta, sangat bodoh. Iya. Hanya melalui persekutuan dengan dua kakak. Aku sadar, hanya dengan mengikuti jejak Tuhan, kita menerima keselamatan Tuhan. Iya, benar. Jika taat Alkitab dan juga gagal menerima Tuhan di akhir zaman, maka kita akan ditinggalkan dan binasa. Iya, benar. Bagaimana kita mau disucikan, diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga? Iya, itu benar sekali. Dulu, bertahun-tahun percaya pada agama. Kami dengar penafsiran Alkitab dari pendeta dan penatua. Tapi kami menerima sedikit kebenaran. Iya, itu benar. Kami percaya semua firman Tuhan ada dalam Alkitab. Dan dengan menaatinya kita akan masuk kerajaan surga. Hasilnya, kita menolak pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kalau diingat, kita beruntung tidak ditinggal dan dibinasakan oleh Tuhan. Iya, benar.